Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahil awwalil akhir al-batinil zahir. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin at-tahiril fakhir wa ala alihi wa ashabihi dzawil ula wal mafakhir. Amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan para kiai, para ustaz, bil khusus guru kita Kiai Haji Dr. Andes Rahmani Syamlawi, Ustaz Haji Solehin, Ustaz Rito, Ustaz Haji Mai. Kalau saya sebutin sampai pagi ini ustaz semua, Bang Haji Muhtar, Bang Heru, hadirin sekalian, wabil khusus Sahibul Bait yang mengundang kita pada malam hari ini, Cak Imam, hadirin sekalian yang berbahagia dan dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah malam hari ini cerah. Ini ada tusuk sate sama pisang. Makanya hujan kayaknya berhenti. Jadi kalau sate ini dibawa pulang, insya Allah hujan dah. Ini syarat-syaratnya nih. Dan sahabat saya, saudara saya, Ustadz Lukman Hamidi dari Kebayoran. Hadirin sekalian jamaah rahimakumullah, perintah dalam agama dan larangan itu adalah dua pokok dalam Islam. Jadi secara ringkas, ajaran agama, ajaran Islam itu hanya terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama adalah perintah, yang kedua adalah larangan. Perintah, ada perintah-perintah yang sifatnya wajib. Sholat fardu wajib, zakat wajib, puasa Ramadan wajib, haji kalau udah mampu wajib. Itu perintah-perintah yang sifatnya wajib. Ada juga perintah-perintah yang sifatnya sunnah. Apabila kita melaksanakan dapat pahala, tapi kalau kita tinggalkan tidak berdosa. Itu definisinya sunnah. Malam hari ini yang sedang kita laksanakan adalah acara akikah. Ini adalah bagian dari perintah yang sifatnya sunnah. Sunnahnya sunnah muakkadah. Hadirin jamaah rahimakumullah, kalau kita diperintah oleh Allah, baik itu perintahnya wajib maupun perintah yang sunnah, itu tentu ada hikmahnya di balik perintah itu. Namun sebagai seorang hamba yang taat, sebenarnya tidak perlu kita cari tahu hikmahnya itu apa. Karena dasar dari seluruh perintah agama itu adalah ta'abbudi. Ta'abbudi itu artinya ibadah saja, nurut saja. Kalau disuruh sholat subuh 2 rakaat, nurut aja. Apa hikmahnya 2 rakaat? Ngapa enggak 5 rakaat biar sekalian olahraga? Kenapa sholat maghrib 3 rakaat? Kenapa enggak sekalian aja agak banyakan biar enggak ngantuk? Nah, itu hikmah-hikmah di balik itu tidak perlu kita cari sebenarnya. Jadi pertama yang kita jalankan dalam melaksanakan perintah itu sifatnya adalah ta'abbudi atau untuk ibadah saja, yaitu untuk melaksanakan apa yang Allah suruh kepada kita. Ini yang namanya ta'abbudi. Justru kehambaan kita sebagai seorang hamba yang nurut kepada Allah ini akan lebih tinggi dan akan lebih bergengsi kehambaan kita saat kita tidak menanyakan apa-apa. Saya sering contohkan begini misalnya, bapak-bapak kalau suruh angkat batu, yang suruh angkat batu itu majikan, karena semuanya ini karyawan, bos yang nyuruh angkat ke batu. Kira-kira kalau yang nyuruh bos itu kita angkat apa enggak tuh? Angkat. Kalau dipecat pasti kita angkat. Dasarnya apa kita ngangkat? Dasarnya nurut sama bos. Itu yang namanya ta'abbudi. Jadi begitu disuruh angkat batu, angkat itu batu, maka kita angkat. Dasarnya adalah nurut. Besokannya lagi disuruh angkat itu batu, kita angkat. Besokannya lagi kita disuruh angkat itu batu, kemudian kita nanya. Kita nanya, emang ada apa bos di balik batu itu? Di balik batu itu ada duit segepok barang 5M. Nah, kira-kira yang keempat ini, kita melaksanakan perintah suruhan majikan kita angkat batu, ini karena nurut apa karena 5M?
Pak, Karena 5M. 5M. ini yang kelima. Yang keempat, waktu kita disuruh angkat itu batu, ini lantaran kita nurut sama majikan apa karena 5M kira-kira? 5M. Karena 5M udah pasti. Itu yang namanya sudah tidak tulus lagi, sudah tidak ikhlas lagi. Oleh karenanya ibadah, baik ibadah perintah-perintah, baik perintah yang sifatnya sunnah maupun sifatnya wajib, itu pertama yang kita wujudkan dalam diri kita, dalam hati kita adalah nurut sama Allah. Nanti di balik itu akan muncul hikmah-hikmah, di balik itu akan muncul manfaat-manfaat serta keberkahan. Demikian juga akikah. Akikah yang memang oleh Rasulullah diperintahkan, yang memang oleh Rasulullah disuruh kepada kita, meskipun suruhannya bukan suruhan wajib, maka kita laksanakan saja. Karena ini adalah rasa syukur sahibul bait, rasa syukur Cak Imam, syukur atas karunia yang Allah berikan kepada beliau, kepada Cak Imam, yaitu anak yang insya Allah menjadi anak yang solehah. Ananda Siti, ada Sitinya Cak? Aisyah. Nur Aisyah, Siti Aisyah Nur Aini. Mudah-mudahan Allah jadikan sebagai anak yang soleh. Didoain sama Ustadz Lukman, didoain sama Ustadz Solihin, semua Ustadz turun semuanya. Doa dari yang komplit sampai yang kuntet nanti ada. Insya Allah ini jadi anak yang soleh. Ini yang pertama, kita nurut, mengundang akikah dalam rangka mengikuti sunnah Rasulullah, artinya mengikuti perintah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang pertama. Yang kedua, setelah kita melaksanakan perintah-perintah Allah, tentunya ada juga hikmah di balik perintah-perintah itu. Baik perintah yang sifatnya wajib maupun perintah yang sifatnya bukan wajib atau sunnah, maka tetap ada hikmah-hikmah. Sebagian ulama mengatakan di antara hikmah dari akikah, yang pertama yaitu izharun ni'mah wal bishr. Di antaranya yaitu menampakkan rasa bahagia, menampakkan muka yang berseri-seri, muka yang berbahagia dan juga kenikmatan. Karena Allah perintah kalau kita mendapat nikmat maka hendaklah kita berbahagia dan hendaklah kita bercerita kepada kawan-kawan kita. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Kalau ada nikmat yang Allah berikan kepada kita, maka banyak cerita sama teman. Ayo kita ngopi. Kenapa emang baru dapat rezeki ini? Ayo kita makan-makan. Kenapa emang baru dapat rezeki ini? Namanya tahadduts bin nikmah. Goal habis selesai proyeknya semuanya hasil. Ini namanya tahadduts bin nikmah. Jangan dapat nikmah pura-pura aja. Dapat objekan aja pura-pura lemes aja depan orang. Begitu ada orang bawa proposal, bawaannya lagi sakit saya. Itu namanya tidak tahadduts bin nikmah. Tapi kalau Allah memberikan nikmat kepada kita, memberikan karunia-Nya kepada kita, maka hendaklah kita tampakkan nikmat itu bagi dengan teman-teman dan juga dengan muka yang berseri-seri. Ini yang dimaksud dengan idharul bishr. Saya lihat dari sini emang Cak Imam mukanya berseri-seri. Dari tadi senyum aja. Jadi senang semuanya di sini. Ini menunjukkan bahwa hikmah dari akikah adalah untuk menunjukkan rasa bahagia, rasa senang karena Allah telah memberikan nikmat. Kira-kira bahagia nggak, Cak? Ya. Kalau nggak bahagia sih pulang. Bahagia pasti. Ini hikmah yang pertama. Kemudian hikmah yang kedua dari akikah itu adalah nasrun nasab. Nasrun nasab itu sebagaimana dikutip oleh Syekh Bakar Ad-Dimyati Al-Bakri dalam I'anah yang disebut dengan nasrun nasab, itu adalah mengumumkan atau menyebarkan, menginformasikan nasab. Jadi supaya para tetangga tahu, saudara-saudara tahu bahwa Aisyah Nur Aini ini adalah anaknya Cak Imam. Biar tahu ini adalah ponakan kita, biar tahu ini adalah masih cucu kita kalau diurut-urutin. Sebab kalau tidak diperkenalkan nasab, nanti bisa mati obor.
Kalau tidak diperkenalkan nasab, maka tidak akan kenal antara satu saudara dengan saudara lain. Begitu juga kalau tidak diperkenalkan nasab, tidak diumumkan dengan cara akikah ini, maka nggak tahu anak siapa itu Aisyah. Maka dengan adanya akikah ini tahu ini Aisyah. Nanti udah gedean dikit bisa jajan, Ustaz Solihin ketemu ya kasih barang 20.000, 50.000. Orang dulunya sering ditraktir sate, di sini ketemu Aisyah ya kepelin duit, bukan kepelin ini. Kasih tahu siapa ini, anaknya Cak Imam. Ini yang namanya nasrun nasab. Kalau tahu nasabnya, kalau tahu ini anak siapa, maka saudara akan menjadi dekat dengan saudara yang lain. Selain itu hadirin, nasrun nasab atau mengumumkan nasab, mengumumkan keturunan, ini juga bisa membuat kita ini terhindar dari sesuatu yang tidak Allah perbolehkan. Contoh misalnya, contoh doang, bukan Cak Imam. Ada orang, dia punya anak namanya Hindun. Nah kemudian dia punya anak lagi namanya Zaid. Ini sebenarnya anaknya satu, anaknya Pardi. Ada nggak Pardi sini? Nggak ada ya. Pardi punya anak, yang satu Hindun, yang satu Zaid. Nah Pardi ini punya anak Hindun ini dari istri pertama, Zaid dari istri kedua. Dengan adanya nasrun nasab, dengan adanya menginformasikan nasab atau keturunan, maka jadi tahu bahwa Zaid sama Hindun itu adalah saudara. Kira-kira saudara yang begitu boleh nikah nggak tuh Pak? Boleh nikah apa nggak tuh? Nggak boleh. Ini fungsinya, ini pentingnya nasrun nasab, pentingnya mengumumkan bahwa ini anak saya, supaya warga tahu, supaya para tetangga apalagi saudara-saudara tahu, supaya saudara dengan saudara makin akur. Dan juga kalau ada yang memang mahram seperti contoh Hindun dengan Zaid tadi, maka jangan sampai dinikahkan. Yang namanya mahram orang satu bapak atau yang lain, satu susuan misalnya, atau yang lain misalnya ternyata masih pernah jadi mertua, itu namanya mahram. Dengan nasrun nasab, hikmah dari akikah ini mengumumkan dan menginformasikan ini keturunannya siapa, maka akan jadi jelas. Hadirin jamaah rahimakumullah, yang ingin saya sampaikan terakhir pada kesempatan kali ini, kenapa Islam itu ngurusin juga soal-soal pernikahan dan perkawinan. Sayyidina Abu Bakar Siddiq, makalahnya beliau mengatakan ada 6 hal yang Allah berikan kepada setiap orang, pada kita semua manusia ini. 6 ini kalau saya bahas sampai pagi, saya bahas 3 aja. Yang pertama, memang Allah selalu dampingi seorang hamba, seorang manusia ini dengan setan, pasti itu. Cuma setan jangan juga kemudian kita menjadi kecil hati, jangan juga kemudian kita menjadi minder, karena justru sebenarnya setan ini adalah untuk melatih kita. Kalau kita bisa menjaga diri kita, mengikuti aturan-aturan agama, kalau saja kita bisa menjaga diri kita, menjaga hati kita dari bisikan-bisikan semacam riya, kesombongan, ujub, yang semua itu dibisikkan oleh setan, maka justru setan itu bisa mempertajam mata batin kita, bisa mempertajam dan memperkuat langkah kita. Orang kalau latihan silat, kira-kira kagak ada musuhnya, itu kalau tarung nggak latihan sama sansak mau latihan, sama body protector, nggak pernah lawan, nggak pernah tanding. Kira-kira jurusnya kepake nggak tuh Pak? Nggak kepake. Makanya harus ada jurus, harus ada lawan. Lawan yang nyata ini adalah setan. Lawan yang nyata, aduun mubin, ini adalah setan. Sengaja Allah mendampingi setan untuk setiap orang ini adalah untuk menjaga kuda-kudanya, memperkuat pertahanannya. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, juga setiap manusia, setiap hamba ini pasti Allah berikan nafsu. Diberikan nafsu. Nafsu ini adalah keakuan. Keakuan ini seperti ingin maju, ingin dikenal, ingin memimpin, ini namanya nafsu.
Kenapa Allah menciptakan nafsu di sini? Karena memang untuk menjadi khalifah, untuk menjadi pengganti Allah dalam memakmurkan dunia, maksudnya khalifah, untuk memakmurkan dunia, membagi rahmat Allah supaya kambing ini bisa dimakan, habis dimakan dipakai buat sholat, supaya ayam ini bisa manfaat, nggak mati jadi bangkai aja, tapi dimakan sama orang yang ngaji, dipakai buat ngaji, supaya semuanya manfaat, namanya memakmurkan dunia, khalifah. Untuk bisa ini maka perlu adanya nafsu, karena kalau tidak ada nafsu, tidak ada obsesi atau keinginan untuk memimpin, tidak ada keakuan, maka tidak akan bisa jalan. Malaikat kalau suruh ngurusin dunia, yang nggak jalan juga, nggak akan ada kemajuan, tidak akan ada kemajuan karena tidak ada nafsu. Oleh karenanya Allah ciptakan nafsu, seperti ingin memimpin, ingin mengatur, ingin menata, itu semuanya nafsu semua. Namun nafsu ini juga harus dikendalikan. Bagaimana kendalinya nafsu ini? Walaupun nafsu ini ada manfaatnya, andai tidak ada nafsu maka orang juga nggak akan mau sholat, jamaah masjid juga nggak mau, apalagi ngiderin kotak amal. Nggak ada nafsunya nggak bisa, pokoknya tasbih aja tasbih. Maka kudu ada nafsu. Supaya ada nafsu dan nafsu ini bermanfaat, maka harus ada kendali dari nafsu itu, berupa ajaran-ajaran agama, berupa ajaran-ajaran dalam syariat. Kemudian yang kedua, yang ketiga, Allah juga memberikan, selain nafsu, memberikan syahwat. Apa bedanya nafsu dengan syahwat? Nafsu itu adalah keinginan untuk mulia, keinginan untuk memimpin, untuk diikuti, itu nafsu. Tapi kalau syahwat, ini keinginan perut dan keinginan di bawah perut. Di bawah perut itu satu jengkal lah kira-kira. Paham ya? Paham. Itu namanya syahwat. Makan syahwat, minum syahwat. Kenapa Allah bekali kita manusia dengan makan dan minum? Ini buat menunjang kita. Kalau kita nggak makan 40 hari, kira-kira bisa nggak jamaah maghrib? Kalau kita nggak minum, misalnya nggak minum 40 hari, ini kira-kira suruh nyebarin proposal maulid kuat nggak? Nggak kuat. Maka makan dan minum itu adalah untuk ngadain maulid contohnya. Makan dan minum untuk bisa jamaah, makan dan minum untuk bisa ngeramein masjid, makan dan minum untuk bisa ngeramein akekahan kayak di sini. Makanya ada makan dan minum di sini. Namanya manusia. Itu syahwat yang pertama, yaitu perut. Allah sengaja membekali kita manusia dengan syahwat demi kelangsungan tubuh kita. Karena tubuh kita, badan kita tidak akan kuat tanpa makan, tanpa minum yang masuk dalam perut ini. Kemudian sejengkal di bawah perut atau kemaluan. Kenapa Allah bekali manusia dengan kemaluan? Ini juga untuk menyambung, ini juga untuk melanjutkan keturunan manusia. Karena kalau tidak Allah lengkapi dengan syahwat di bawah perut itu, habis manusia. Tunggu udah 70 tahun lagi, nggak ada yang sholat gelabro, nggak ada yang punya anak, habis pasti. Sengaja Allah bekali dengan syahwat, yaitu dengan kemaluan, ada keinginan untuk berkeluarga, ada hasrat antara laki-laki dengan perempuan dan sebaliknya, perempuan dengan laki-laki. Ini adalah untuk kelangsungan hidup manusia. Kenapa manusia yang seperti ini harus dilangsungkan? Karena di sini adalah manusia yang soleh dan soleha. Amin. Karena manusia yang dimaksud di sini, biar manusia yang taat kepada Allah ini lebih banyak dibanding yang ingkar kepada Allah. Makanya banyakin anak, banyakin adat, banyakin anak, supaya biar bangga, untuk kebanggaan kita, supaya nanti 10 tahun lagi, 20 tahun lagi, 30 tahun lagi masih ada yang meneruskan sujud kita di Masjid Al-Abror, masih ada yang menerusin ngaji dan taklim kita dengan Ustaz Rohmani. Sepanjang banget 30 tahun Ustaz. Masih ada yang menerusin acara-acara selamatan, tasyadukan seperti ini, karena memang Allah berikan kepada kita iman, maka anak-anak kita juga anak-anak yang beriman, insya Allah.
Makanya saya senang kumpul di sini. Ini kampung halaman Ustaz Caing. Kampung halaman. Saya kenal dan saya tahu bahwa di sini yang hadir pasti anak-anaknya nanti akan jadi anak-anak yang soleh soleha. Kalau belum bisa ngeramein masjid, anak-anaknya insya Allah cucu-cucunya nanti yang ngeramein masjid nanti. Kalau nggak bisa cucunya, berarti cicitnya nanti yang ngeramein masjid sampai keluar-luar sendalnya. Mudah-mudahan bermanfaat dan mudah-mudahan Siti Aisyah Nuraini, putri dari Cak Imam, Allah jadikan putri yang salihah, bermanfaat untuk agama, untuk masyarakat, bangsa dan negerinya, serta Allah jadikan juga sebagai anak yang membanggakan kedua orang tuanya. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.